Masalah hutang, udah sering ana sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka berhutang. Beliau tidak suka berhutang. Bahkan beliau berlindung kepada Allah dari hutang. Supaya antum faham bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka berhutang, yang itu mendorong beliau untuk berdoa, mohon supaya dijauhkan dari berhutang. Walaupun ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang, dan hutang beliau karena kebutuhan. Kenapa beliau membenci hutang? Dan kenapa beliau berdoa agar terhindar dari hutang? Karena hutang itu menyeret kepada dosa. Menyeret kepada dosa. Menyeret kepada berdusta. Kadangkala antum mau ngutang sama sohib, gara-gara takut tidak dihutangin, mau nggak mau antum harus bikin cerita. Ya, ana mau pinjam fulus nih dari antum nih. Insya Allah barang ana ada yang mau laku, padahal nggak ada yang mau laku. Insya Allah pekan depan fulan akan bayar utang, nggak ada yang bayar utang. Kok akhirnya berbohong? Antum akhirnya berbohong. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, antum akhirnya berjanji, insya Allah nih dengan izin Allah menciptakan langit 7 lapis, 2 bulan ana bayar. Padahal antum tahu 2 bulan itu dapat fulus dari mana, nggak tahu antum. Dan 2 bulan berlalu sampai 10 tahun akhirnya tadi. Terus dia melakukan dosa. Berjanji, berdusta, makan hartanya orang. Padahal orang itu butuh dengan fulusnya, memerlukan uangnya. Kok tidak gubris? Maka berkaitan dengan seperti ini, apa tugas kita yang punya uang? Apabila antum melihat bahwasanya mereka tidak bisa bayar karena memang tidak mampu, Pak Ustaz. Ana sudah datang ke rumahnya, nggak punya apa-apa itu orang Ustaz. Maka lebih baik kau maafkan dia. Namun kalau ternyata dia itu Pak Ustaz bukan nggak mampu, punya dia harta, namun dia memang tidak mau bayar, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu sebuah kezaliman. Kezaliman. Dan hal itu membuat halal kehormatan dia. Dan halal bagi dia untuk dikasih sanksi. Maka antum bisa laporkan dia ke pemerintah. Dan usahakan yang utang piutangnya dicatat ya, sehingga ada buktinya. Sehingga apabila kau meninggal dunia atau orang itu meninggal dunia, antum kalau mau menagih itu dengan cara mudah karena ada catatannya. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang berhutang, niatkan ketika berhutang selain karena kebutuhan, niatkan bahwa antum memang mau bayar. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan niat untuk bayar, Allah akan bayari. Allah yang akan bayari. Tapi sebaliknya, kalau dalam hati kecilmu memang engkau tidak ingin membayarnya, maka Allah akan hancurkan dirimu dan hancurkan hartamu. Kira yang seperti itu, hadza wallahu a'lam bissawab. Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.